Halo teman-teman. Saya Ai yang disuruh oleh Lutfi untuk membacakan tugas UASnya. Hehehe. Lutfi ini mahasiswa dari Institut Studi Al-Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran Yogyakarta, jurusan Ilmu Tasawuf. Jadi, yuk kita simak sama-sama pembahasan yang keren ini. Siapa tahu bisa nambah wawasan atau jadi bahan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan gerakan Islam kontemporer di Asia Tenggara, khususnya di 3 negara, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Islam memiliki akar sejarah yang sangat kuat di Asia Tenggara, mulai dari jalur perdagangan, dakwah para ulama, hingga pembentukan institusi-institusi keagamaan yang terus berkembang sampai hari ini. Namun, bagaimana wajah Islam kontemporer di era globalisasi saat ini? Mari kita bahas. Malaysia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, dan telah menjadi ladang subur bagi berbagai gerakan Islam. 3 nama besar diantaranya adalah PAS, ABIM, serta ISMA dan IKRAM. PAS atau Partai Islam Se-Malaysia, berperan sebagai gerakan politik Islam yang memperjuangkan penerapan syariat melalui jalur parlemen. ABIM atau Angkatan Belia Islam Malaysia lebih bersifat reformis, membawa semangat intelektual dan gerakan dakwah kampus. Sementara itu, ISMA dan IKRAM lebih aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah berbasis komunitas. Gerakan Islam di Malaysia sangat beragam. Ada yang bergerak di bidang politik, pendidikan, sosial, bahkan advokasi hukum. ABIM cenderung moderat dan terbuka terhadap dialog antaragama. ISMA lebih konservatif dan fokus pada pembentukan identitas Islam Melayu. Namun, semuanya memiliki pengaruh besar dalam dinamika keislaman dan politik nasional. Berbeda dengan Malaysia, Singapura adalah negara dengan minoritas Muslim, sekitar 15% dari total populasi. Meski minoritas, komunitas Muslim di Singapura cukup terorganisir. MUIS, atau Majelis Ugama Islam Singapura, berfungsi sebagai otoritas resmi yang mengatur urusan keislaman, seperti zakat, masjid, dan pendidikan madrasah. Ada juga Pergas, asosiasi ulama dan guru agama yang mendorong Islam moderat dan damai. Dakwah di Singapura berjalan dengan pendekatan damai, sangat dikontrol oleh negara, dan menekankan toleransi serta koeksistensi. Pemerintah sangat tegas terhadap potensi ekstremisme. Karena itu, gerakan Islam di sini lebih mengedepankan integrasi sosial dan kontribusi positif terhadap masyarakat luas. Brunei Darussalam adalah negara monarki absolut dengan Islam sebagai agama resmi. Gerakan Islam di Brunei sangat dipengaruhi oleh struktur pemerintahan. Hampir semua bentuk dakwah diarahkan oleh negara. MUIP atau Majelis Ugama Islam Brunei menjadi lembaga utama yang mengatur syariat, pendidikan agama, dan fatwa. Konsep Melayu Islam Beraja, atau MIB, menjadi ideologi dasar negara, di mana identitas Melayu, Islam, dan loyalitas kepada Sultan menjadi pilar utama. Brunei sangat berbeda. Syariat Islam diterapkan secara formal sejak tahun 2014, termasuk hukum pidana Islam. Kegiatan dakwah dan pendidikan agama sangat terpusat, dan kurang ada ruang untuk gerakan independen atau variasi pemikiran seperti di Malaysia. Bagaimana kalau kita bandingkan ketiganya? Malaysia adalah yang paling dinamis dan terbuka. Banyak organisasi bisa berkembang bebas, meskipun tetap ada pengaruh politik dan ideologi. Singapura, meski Muslim minoritas, mampu membangun komunitas yang kuat, moderat, dan toleran berkat peran negara yang aktif. Brunei, lebih formal dan konservatif. Negara sangat mendominasi dalam semua aspek keagamaan. Dari ketiga negara tersebut, kita bisa melihat bahwa gerakan Islam kontemporer sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial masing-masing. Malaysia mencerminkan dinamika dan keberagaman. Singapura menampilkan stabilitas dan harmoni dalam kemajemukan. Sedangkan Brunei menunjukkan peran dominan negara dalam kehidupan beragama. Apakah mampu tetap relevan dan membawa rahmat bagi semua? Sedangkan Brunei menunjukkan peran dominan negara dalam kehidupan beragama. Nah, bagaimana dengan masa depan gerakan Islam di tengah globalisasi dan tantangan multikulturalisme? Apakah mampu tetap relevan dan membawa rahmat bagi semua? Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.